Setelah sempat viral video Harry Pras yang dicita kepalanya beberapa waktu yang lalu, Harry Pras kemudian memberikan klarifikasi di akun YouTube-nya. Ia berargumen bahwa ia menyayangkan oknum yang sampai mencita kepalanya, padahal ia ingin berdiskusi santun secara ilmiah mengenai masalah kiai yang bersalaman dengan santriwatinya. Bahkan ia dengan senang hati datang seorang diri tanpa didampingi satu teman pun. Hal ini dilakukan karena Harry Pras menduga ia akan diterima baik walaupun ternyata keadaan berbalik 180 derajat. Harry Pras kemudian menyamakan hal ini semacam sudah biasa. Apa sih Her? Cie, panggil-panggil Her teman-teman. Tapi beberapa kali saya ajak ketemu, nggak ada keberanian. Tapi dari jarak jauh dia sok-sokan sekali memanggil Her. Sontoloyo memang. Sontoloyo memang. Ya kan nama lu Harry kan? Apa sih? Ya Her panggilnya kan. Her. Apa namanya apa? Al-Ustaz Harry gitu. Syekh Harry gitu. Dia ngeditnya bagaimana? Seperti bocah. Spesial. Spesial. Tuh. Perhatikan kekanak-kanakannya. Ya. Perhatikan kekanak-kanakannya. Ya. Kalau saya perhatikan ya, setiap gerak-geriknya Harry Pras jadi ingat film-film kolosal. Aku segera datang. Seperti film Angling Dharma itu yang naik burung ya. Iya, film-film kolosal gitu. Bagaimana beliau tuh kelihatan wibawanya, gagah berani. Memang Harry Pras tuh pendekar kocak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itu tadi video yang menunjukkan bahwasanya Harry Pras ini dicita oleh seorang pemuda. Dia bungkam terdiam ya karena takut, karena dia ini melakukan kesalahan sehingga dia minta maaf ya. Ada banyak video yang menunjukkan Harry Pras ini menghina para ulama sehingga dia ini harus mempertanggungjawabkan perbuatannya, sehingga dia bungkam, tidak berani berkutik, tidak berani melawan karena memang dia sadar sebagai pihak atau sebagai posisi yang salah. Walaupun kita tahu Harry Pras ini seorang pendekar silat ya, pendekar silat, perguruan silat yang dia dirikan, yang ini namanya PSGI ya, Persatuan Silat Garuda Indonesia. Nah, kayaknya seperti itu. Nah, dia kerap menunjukkan kehebatannya, keampuhannya, tahan banting dengan 1000 jurus. Namun ternyata di hadapan seorang pemuda tadi dia tidak berdaya. Satu orang yang mencitanya, tapi dia tidak berani membalasnya. Ini menandakan bahwasanya Harry Pras ini sadar atas kesalahannya. Nah, maka kita ya selaku umat Islam, maka ketika lihat bagaimana sikap Harry Pras ini yang banyak menghina para ulama, menghujat ulama di media sosialnya, maka menghadapi pendekar silat seperti Harry Pras ini memang tidak layak untuk ditanggapi secara serius. Kenapa demikian? Karena memang pengetahuannya ini sangat minim sekali, pengetahuan agama, karena dia sudah terdoktrin dengan faham Salafi Wahabi. Wajar karena memang sasaran dari Salafi Wahabi ini, incaran dari Salafi Wahabi adalah orang atau anak muda yang minim agama. Itu yang menjadi mangsa dari kelompok Salafi Wahabi. Jadi ditargetkan orang-orang remaja yang sangat rentan karena mereka lagi semangatnya belajar agama, namun tidak diimbangi dengan pengetahuan yang mendalam dari sumber-sumber yang sahih, sumber yang jelas dari guru yang bersanad, sehingga akhirnya jadilah korban dari Salafi Wahabi seperti pendekar silat ini. Ya, jadi benar apa yang dilakukan oleh seorang pemuda tadi, menanggapi Harry Pras ini harus dengan guyonan semata, ya harus dengan cara yang kocak, tidak perlu harus dengan cara yang serius, karena memang pada intinya dia membuat konten ini ingin meramaikan kontennya, ingin mencari cuan, ya bukan atas nama mencari kebenaran.
Buktinya mereka selama ini Heri Pras ini diundang atau diajak untuk diskusi ilmiah, namun dia takut ya, tidak berani untuk menunjukkan argumennya, sehingga dia hanya bisa berkuar-kuar mencari cuan di YouTube-nya. Ya, jadi segala yang dia lakukan ketika menghujat ulama ini tidak berani untuk diskusi secara ilmiah, namun menghujatnya ini di akun YouTube-nya. Inilah yang dikatakan seorang pemuda tadi, Heri Pras ini pendekar kocak ya, karena walaupun ampuh seperti apapun, namun dia tidak punya nyali untuk berdiskusi tentang agama. Ya, ada banyak ulama-ulama kita, ulama Nusantara, terutama ulama NU, ulama Aswaja, yang ini tidak luput dari serangan, hinaan, caci makian dari seorang yang bernama Heri Pras. Maka benar apa yang dilakukan oleh pemuda tadi, menanggapi Heri Pras tidak perlu harus dengan serius, karena tidak ada manfaatnya menghadapi orang yang tidak paham tentang agama ini seperti Heri Pras. Ya, kemudian ada mukibinnya Heri Pras ya. Ini pecinta Heri Pras ini menyamakan Heri Pras ini seperti Umar bin Khattab ya. Umar bin Khattabnya Indonesia. Ini jelas sebuah penghinaan kepada Umar bin Khattab, karena beda jauh antara Umar bin Khattab, sahabat Nabi radhiyallahu an yang dia diridhoi oleh Allah, dengan pendekar silat Heri Pras tadi. Ini bagaikan langit dan sumur. Ya, Umar bin Khattab, kita tahu Umar bin Khattab ini adalah sahabat Nabi yang punya peran besar dalam memperjuangkan Islam. Bahkan dia rela untuk mati dalam rangka untuk membela kehormatan Nabi Muhammad SAW, membela kehormatan agama Islam. Ya, kemudian Umar bin Khattab ini ahli agama, ahli Al-Quran, penghafal Al-Quran, orang yang dekat dengan Rasulullah SAW. Kemudian Umar bin Khattab ini juga wawasannya sangat luas. Dia sangat tasamuh, sangat toleran terhadap perbedaan di kalangan sahabat. Bahkan Umar bin Khattab ketika melihat seorang sahabat yang ini melaksanakan sholat tarawih full di masjid yang ini diimami oleh Ubay bin Ka'ab, ternyata Umar bin Khattab ini tidak langsung kemudian mengatakan ini sesat, ini bid'ah dan sebagainya. Namun Umar bin Khattab mengatakan ini adalah matun bid'ah, ini adalah sebaik-baik bid'ah, artinya amalan yang dilakukan oleh para sahabat dengan mereka melaksanakan sholat tarawih full di masjid ya sebanyak 20 rakaat ditambah dengan 3 rakaat witir. Ini jelas ini berbeda dengan apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Ini betapa luar biasanya kebijaksanaan atau dalamnya ilmu pengetahuan yang dimiliki oleh seorang sahabat yang bernama Umar bin Khattab. Ini berbeda dengan Heri Pras yang dia tidak pernah belajar agama sama sekali, kecuali hanya menggunakan Google yang tidak ada sanadnya sampai kepada Rasulullah. Ya, kemudian dia sudah belajar agama ini sudah terlanjur tua, tidak belajar agama sejak dini, sehingga dia menjadi target dari Salafi Wahabi. Nah, ini sangat berbahaya orang yang demikian itu. Ya, tidak paham tentang ilmu agama, tidak fasih dalam membaca Al-Quran, pengetahuan agamanya sangat minim dan dia sangat ekstrim sekali. Ya, siapapun yang berbeda seperti mewarisi dari guru-gurunya, yaitu guru-guru Salafi Wahabi, sehingga anak murid yang bernama Heri Pras ini ya sikapnya sama-sama ekstrim, sama-sama radikal, sama-sama mengerikan, sehingga siapapun yang berbeda akan dihina, dicaci maki, dituduh bid'ah, syirik, kafir, musyrik dan sebagainya. Ya, ini karena antara guru dengan murid ini sama-sama tersesat. Ya, mudah-mudahan kita semuanya, keluarga kita semuanya bisa terhindar dari paham sesat Salafi Wahabi. Anak-anak kita semuanya kita selamatkan, terutama remaja-remaja kita, remaja-remaja dari Ahlus Sunnah wal Jamaah, masyarakat warga NU yang mungkin anaknya tidak dipondokkan. Tetap kita awasi anak-anak kita, kita jaga anak-anak kita, jangan sampai mereka ini tidak sengaja ketika belajar agama menggunakan media online, apakah itu melalui YouTube, kajian-kajian Salafi Wahabi, kemudian melalui Google atau website ini paham Wahabi, maka harus kita
hindarkan ya. Maka harus kita antisipasi sejak dini. Jangan sampai anak kita nanti menjadi korban doktrin Salafi Wahabi. Ini sangat berbahaya. Banyak remaja yang akhirnya dia menjadi korban Salafi Wahabi. Dia sangat benci, sangat ekstrim kepada masyarakat, gampang mengkafirkan masyarakat, kemudian menyingkir dari kehidupan masyarakat, mengkafirkan kedua orang tuanya, ya tidak mau bersilaturahim, tidak mau bersosial dengan masyarakat sekitar. Ini betapa ngerinya doktrin Salafi Wahabi. Apalagi ketika dia remaja sudah dicekoki dengan paham Salafi Wahabi. Nah, ini sangat mengerikan apa yang dikatakan oleh Kiai Said Agil. Jadi paham Salafi Wahabi ini sebagai pintu masuk ajaran, yaitu terorisme. Jadi kata beliau, satu dikit lagi Salafi Wahabi ini akan menjadi teroris. Walaupun kita tahu tidak semuanya ajaran Wahabi ini mengarah kepada terorisme, namun kita tahu setiap teroris yang terciduk di Indonesia ini kebanyakan mereka adalah berfaham yaitu Salafi Wahabi. Ya, naudzubillah min dzalik. Mudah-mudahan anak kita semuanya, anak keturunan kita semuanya tetap berpegang teguh kepada akidah yang benar, akidah yang ini asalnya sampai kepada Rasulullah SAW. Ya, jangan sampai terkena doktrin atau ajaran sesat dari Salafi Wahabi. Wallahu a'lam bishawab. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.